From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. You are so lovely, Jesus. No one compares to you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. So nothing else matters. Nothing in this world will do. No one but you, Jesus. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you. So from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Jesus be the center of our church, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus, 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 Jesus. Shalom, ketemu lagi di dalam channel Roti Manis. Saya berdoa saudara semakin mendekat kepada Tuhan dan juga semakin mencari Tuhan dalam kesibukan saudara gitu ya. Dan hari ini saya memang ditujukan konten ini buat orang-orang yang mungkin berpikir, kok paling enak kan jadi orang Kristen ya. Orang Kristen tuh hidupnya harusnya santai-santai aja. Karena Amsal 10 ayat 22 berkata gini, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahnya. Nah, artinya kalau gitu kita nggak usah kerja aja dong kok. Nanti berkat Tuhan yang mengejar kita. Bambang nggak begitu ceritanya. Kalau kita sebagai orang Kristen, menurut saya kita perlu bekerja keras. Tadi firman Tuhan ngomongnya begitu. Nah, mari kita coba iris tipis-tipis ayat ini supaya nggak dimaknai dengan keliru. Kalau kita baca sih ayat ini secara literal, itu maka kita akan menganggap kita punya pola pikir, saya nggak perlu rajin dan bekerja keras, toh katanya susah payah, tidak menambah berkat yang telah Tuhan sediakan bagi saya. Menang banyak kita begini, betul gak? Tapi kalau kita mempelajari Alkitab itu, pada saat kita ada kebingungan, kayaknya tabrakannya, kayaknya nggak masuk akal ya Alkitab nih, maksudnya ayat-ayatnya kok bicaranya seperti gini, makanya jangan buru-buru ambil kesimpulan. Saudara coba bandingkan dengan beberapa terjemahan lain. Dan tepat seperti yang saya duga dan saudara duga, di terjemahan lain, di New Living Translation, bunyinya begini ayat ini, "The blessing of the Lord make a person rich, and he adds no sorrow with it." Yang berarti kira-kira berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan tidak disertai duka cita. Terjemahan lama Indonesia, LAI, yang terjemahan lama juga bunyinya bagus loh. Bahwa berkat Tuhan juga yang menjadikan kaya dan tiada disertai dengan kedukaannya. Saya coba bandingkan dengan beberapa ayat lagi, bahkan sampai bahasa aslinya. Bunyinya tuh gini loh. Jika kekayaan itu berasal dari Tuhan, maka dalam kekayaan itu tidak disertai dengan kesusahan. Dalam kurung akibat kekayaan itu. Nah, kenapa ini penting? Karena terlalu sering kekayaan materi di dunia ini kadang-kadang diperoleh dengan cara-cara yang di luar fikri dan di luar nurul. Gitu. Dilakukan melalui kejahatan atau keserakahan sehingga tidak berasal dari Tuhan. Dan biasanya yang modelan kayak begitu akan disertai dengan duka cita atau masalah-masalah yang banyak lagi. Saya percaya ya, kekayaan sejati itu terdiri atas berkat Tuhan. Jadi berkat itu berasal dari Tuhan. Maka dalam perolehan berkat itu tidak akan membuat manusia tuh kesusahan pada waktu menikmatinya. Gitu. Karena di sisi sebaliknya gini. Ada banyak orang dengan harta berlimpah. Namun jadi susah, banyak problem, ada sakit penyakit dan lain-lain. Dan itu yang kita gak mau kan. Jadi sejatinya kalau boleh menyederhanakan nih konsep ini gitu ya. Berkat Tuhan tuh buat saya kayak faktor penentu sih. Sementara kerja keras adalah kewajiban. Faktor penentu tidak lantas menghilangkan kewajiban. Itu maksud saya. Faktor penentu tidak lantas menghilangkan kewajiban untuk bekerja keras dan pentingnya ketekunan dalam bekerja. Jadi Alkitab konsisten. Karena di bagian lain Alkitab katakan kan begini ya di Pengkhotbah 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Gitu. Itu juga adalah pemberian Allah. Pengkhotbah 3 ayat 13. Di 2 Tesalonika 3 ayat 10-12. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan, kata firman Tuhan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya. Ya berarti tidak kerja, tidak tertib hidupnya. Dan tidak bekerja. Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang demikian kami peringati dan nasihati dalam Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Jelas kan? Makanya Alkitab gak kontradiktif. Lalu perhatikan saudara di kata berkat Tuhan itu tadi pun kita perlu berhati-hati. Karena tidak semua upaya atau kerja keras kita pasti diberkati. Belum tentu. Terutama jika hal-hal itu gak berkenan di hatinya. Jadi tanpa mengabaikan pentingnya bersusah payah atau bekerja keras, kita mau yuk letakin pengharapan kita atau setiap hasil usaha kita kepada berkat Tuhan dari tangan Tuhan yang pemurah itu.
Kalau Tuhan gak berkatin, saya merasa kita pun gak bakal ngalamin banyak hal kok. Saudara bukan hidup dari gaji, saya kasih tahu. Saudara hidup dari berkat Tuhan. Karena gaji datangnya bulanan, berkat Tuhan saudara gak pernah tahu bagaimana terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi kalau saudara tidak bekerja, saya rasa pun Tuhan, ya udahlah ya, kita gak perlu perpanjang tuh masalah begitu gitu. Jadi sejatinya saudara, kehadiran dan perkenanan Tuhan, itulah harta dan kekayaan terbesar kita. Nah, tutup sedikit, apa yang kita katakan tentang bekerja sih? Kadang-kadang kita mikir ya, pekerjaan mengandung stigma sesuatu yang membebani gitu dalam hidup kita. Capek kerja dan lain-lain. Tapi Alkitab mengatakan bahwa pekerjaan kita itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Dengan bekerja, kita ini dapat menikmati hasil jeripaya kita dengan sukacita. Dan hal itu sesuai kehendak Tuhan. Jadi, saudara, hidup ini cuma satu kali. So please, terutama kita yang masih muda, jangan malas-malasan. Kalau saudara berpikir ayat tadi seperti itu, saudara keliru, mari kita gunakan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. As Christian, kita harus bekerja dan juga percaya kepada perkenanan Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan berkati.